was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name.
Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas. Satu acara di mana kita membahas tentang kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan di tengah-tengah kita. Untuk minggu ini kita akan berbicara tentang generasi emas dan unggul. Tentunya ini berbicara tentang konteks keluarga. Oleh sebab itu kita akan membahas di mana karya Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bersama saya sudah ada Ibu Foni dan juga putrinya yang kita asing lagi, kita sudah sering kenal karena juga adalah seorang pelayan Tuhan di tempat ini. Ada Sheryl. Apa kabar Sheryl? Baik. Apa kabar Bu? Tuhan baik. Ya. Kenapa kami memanggil dua hamba Tuhan ini? Karena kami melihat dari sisi pendidikan anak, kami melihat adanya satu buah yang bagus, di mana Sheryl secara prestasi akademik luar biasa, secara prestasi bakat luar biasa, ditambah kerinduan dan kecintaan dalam melayani Tuhan juga luar biasa. Saya percaya ini kerinduan setiap orang tua untuk memiliki generasi penerus seperti ini. Nah, kita akan berbincang bagaimana keluarga ini membangun anak-anak dengan kualitas emas dan unggul seperti ini. Baik, mari kita bicara dengan Ibu Foni terlebih dahulu. Bu, tolong cerita ke kita. Tolong supaya kita juga bisa belajar. Apa yang Ibu kerjakan kok bisa membangun sebuah generasi seperti ini gitu. Secara akademis unggul, secara bakat unggul, secara kecintaan akan Tuhan, pelayanan juga unggul. Apa yang dilakukan sih? Cerita mulai dari mana deh? Buat mulai dari, dulu pertama kelahirannya begini dan sebagainya, apapun silahkan. Mungkin lebih di awalnya ya. Oke. Waktu kehamilan Sheryl aja saya sudah mengalami banyak hal tantangannya. Tantangan dan mujizat pasti. Ya, Oke. Terus saya juga akhirnya sampai lahirnya Sheryl saya menerima mujizat yang luar biasa. Ketika saya hamil Sheryl, saya ada masalah di jantung. Jantung saya bermasalah, dokter bilang kehamilan ini seharusnya tidak boleh. Oke, jantung itu terjadi sebelum kehamilan atau pas kehamilan? Jadi sebelum kehamilan saya kena sakit rheumatoid arthritis. Apa itu? Yang imunitas menyerang diri sendiri. Oke. Nah, sampai saya seperti orang stroke, saya badannya mati separuh. Lumpuh gitu? Lumpuh separuh, tidak bisa digerakkan. Semua sendi bengkak, di setiap sendi saya bengkak. Akhirnya pengobatan, karena kesana kesini karena kebingungan, kata orang harus begini, harus begitu, harus ke dokter semua ini. Dituruti itu ya? Semua saya ikutin. Akhirnya malah salah kaprah, sampai jadi korban malpraktek. Terus akibatnya hasilnya korban malpraktek itu apa? Karena suntikan yang beratus-ratus yang masuk di tubuh saya, itu obat yang terlalu keras, akhirnya jantung saya mengalami masalah. Jadi ada regurgitasi di katup jantung sebelah kanan, ada kebocoran. Oh, ada kebocoran. Ya. Dokter bilang kalau waktu saya hamil Sheryl ini terlalu beresiko, karena semakin besar kandungan, kamu akan sering sesak nafas. Jadi sepanjang pengobatan dan akhirnya muncul akibat dari malpraktek itu, Bu Foni hamil? Sebelum. Oh belum, jadi dilarang hamil? Iya. Oke. Dokter yang profesor yang ada di Surabaya bilang, jangan sampai terjadi kehamilan. Oke. Ternyata setelah saya terapi 1 tahun, pengobatan 1 tahun, saya belum sembuh total, saya sudah hamil. Lalu saya ke dokter kandungan, saya bilang, saya kasih lihat hasil tesnya semua itu, dokter kandungan bilang terlalu beresiko. Dan dokter bilang, kalau kamu mau hidup ya kamu harus buang. Dokter bilang begitu, tapi saya bilang, enggak, ini anak saya enggak mau buang. Medis itu kan dari sisi penelitian, logika ya. Dari sisi kita kan sisi perasaan, sisi apa gitu. Apa yang membuat kuat untuk enggak, aku mau pertahankan ini ya walaupun apapun taruhannya? Karena saya percaya anak saya pasti akan terlahir sempurna. Percaya? Ya, karena waktu itu tugas saya bukan meragukan dan saya juga enggak cerita ke semua orang. Termasuk suami saya enggak cerita. Tentang risiko tadi? Enggak,
saya simpan sendiri. Karena saya berpikir kalau tugas saya bukan cerita, tugas saya hanya berdoa dan percaya. Satu pelajaran dulu, berhenti di sini dulu. Ini perlu di-highlight nih. Mempelai Kristus apapun pergumulan saudara, tugas saudara bukan untuk meragukan Tuhan. Seberat apapun, tugas saudara tidak melihat kenyataan dan kemudian ciut. Tugas saudara hanya satu, percaya. Baik, satu kita highlight. Masuk lagi. Ini keren loh, asli. Ini keren. Oke, setelah percaya itu dan memutuskan untuk tetap jalan, apa yang terjadi? Setiap malam jam 12 malam saya berdoa. Saya cuman berdoanya minta, Tuhan saya cuma mau anak yang sempurna. Karena ada informasi bahwa nanti bisa cacat gitu ya. Karena kelainan jantung yang ibu miliki tadi ya. Iya, karena memang waktu kehamilannya Sheryl, saya benar-benar sering sesak nafas. Itu pun secara gejalanya pun terasa ya? Iya, dan saya masih konsumsi obat jantung waktu itu. Makanya dokter kandungan bilang terlalu beresiko. Kalau kamu meneruskan ini, ya resikonya hanya 2. Nyawa kamu atau bayi kamu akan terlahir cacat secara fisik ataupun mental. Dan itu tetap pilihannya percaya? Percaya saya. Itu usia kandungan berapa? Waktu informasi dokter katakan seperti 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan saya pindah ke dokter Semarang. Dokter Semarang saya kasih diagnosa semua. Dia bilang liver kamu juga bermasalah. Maksudnya waktu saya sakit reumatoid kan juga perut saya besar seperti orang hamil 9 bulan. Karena livernya membengkak. Karena pengaruh dari obat yang keras tadi. Terus dokter Semarang mengkonfirmasi diagnosa dokter Surabaya? Waktu itu saya pindah ke dokter Surabaya karena saya merasa nggak kuat di situ. Oh, kebalik malah tadi ya? Iya. Semarang dulu baru Surabaya? Iya, Semarang dulu. Karena saya merasa nggak kuat, obat yang saya terima terlalu banyak. Terlalu berat. Terus di usia 4 bulan kandungan dikasih tahu tentang 2 pilihan yang nggak enak semua. Iya. Nyawa sang ibu atau anak lahir dalam ketidaksempurnaan atau Oke, terus tetap bertahan? Saya bertahan meskipun kadang saya kalau bergerak sedikit saja saya sudah flek pendarahan. Jadi banyak resiko yang memang harus ditempuh. Tapi waktu itu pikiran saya cuma satu, enggak, anakku pasti lahir sempurna gitu. Itu saja yang ada di dalam pikiran? Karena ini Tuhan sudah kasih gitu. Oke, terus selanjutnya akhirnya ketika waktu lahiran Sheryl, saya operasi di Semarang, sesar. Di tengah-tengah sesar, saya sesak nafas. Terus? Tiba-tiba nggak tahu gimana, kan nggak sadar nih. Waktu sadar sudah ada di kamar aja. Begitu di kamar saya cuma minta suster, saya mau lihat anak saya. Gitu. Ketika dibawa, saya lihati semua tangan kakinya sempurna luar biasa. Waktu menunggu suster membawa itu pikirannya apa? Ya percaya aja. Tetap percaya. Percaya aja kalau anakku pasti sempurna. Dan lihat semua organ tubuh semua sempurna. Iya. Ucapan pertama yang saya ucapkan ya terima kasih Tuhan. Berarti tidak terbukti dia kekhawatiran 2 hal tadi ya? Iya. Dan dokter bilang ini luar biasa gitu. Dokternya sendiri? Saya nggak ngira gitu. Dengan prosesmu yang sering sesak nafas, sering mengalami pendarahan, tapi anakmu lahir dengan sempurna. Oke, ini dari satu kejadian ini dulu ya. Kita belum bicara tentang membangun generasinya. Keberadaan generasi saja sudah harus dibawa di hadapan Tuhan. Apapun tantangannya, tugas kita adalah percaya. Ya. Oke, ini pelajarannya itu dulu. Ya, selanjutnya. Terus kemudian Sheryl ini bertumbuh kan. Kita ngobrol sama mama dulu ya, nanti kita tanya ke Sherylnya nanti. Sheryl bertumbuh, terus apa yang Tuhan taruh dalam hidup ibu untuk Sheryl terus bertumbuh ini? Ketika Sheryl lahir, saya kan dulu buka toko baju. Sebelum hamil dan waktu hamil. Setelah Sheryl lahir, saya memutuskan untuk menutup toko. Karena saya pikirannya cuma pengen tahu perkembangan anak ini. Mengikuti perkembangannya setiap harinya, setiap detiknya. Itu kan juga dilakukan ke anak-anak sebelumnya kan? Sama saya ya? 3 anak tidak memakai babysitter semua.
Wow. Saya rawat sendiri. Oke, itu menarik. Terus? Bukan saya tidak percaya sama orang, tapi saya lebih suka merawat sendiri dan mengikuti perkembangan mereka. Supaya ada ikatan batin. Ya. Oke, terus Sheryl bertumbuh. Apa yang membuat Cifoni kemudian melihat ini anak ada sesuatu potensial yang harus dikembangkan gitu? Lihatnya pertama kali gimana? Sewaktu usia 1 tahun pun kan Sheryl sudah bisa ngomong ya. Terus 1 tahun udah ngomong? Sudah ngomong nih, ya meskipun masih celat-celat gitu, tapi kan sudah lancar, kosakatanya udah banyak. Terus dia suka nyanyi. Walaupun jadi, masih bahasanya masih iya, masih nggak ya? karu-karuan, tapi ya udah kelihatan, udah suka mesti di depan kaca, nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu. Oh kayaknya ini anak suka nih ke situ gitu. Terus semakin hari dia semakin sering nih kayak gitu, melakukan kayak gitu. Setiap lihat kaca pasti dia pakai kain diubut-ubut gitu, dia joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Ya semenjak itu terus usia 4 tahun saya coba dia panggilkan guru. Saya coba panggil guru vokal. Guru vokal, ya. Oke. Karena melihat potensi itu ya difasilitasi. Ya, saya lihat waktu les pertama di usia 4 tahun mestinya kan anak kan biasanya masih rewel atau apa. Masih belum fokus ya. gitu ya, masih kemana-mana. Waktu itu saya lihat Sheryl, dia suka dan enjoy, menikmati itu. Terus kemudian setelah ditemukannya itu, terus difasilitasi, ya. Ada nggak didorong untuk kompetisi atau apa? Kebetulan saya tidak pernah memaksakan anak. Ya. Jadi saya cuma memberi titipan-titipan nasihat aja. Ini nih kalau ikut kayak gini nanti bisa nambah pengalaman, bisa menambah skill kamu gitu. Jadi misalkan Sheryl oke, mau, ya udah kita ikut, saya antar. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak saya juga enggak memaksakan. Jadi anak itu menikmati proses itu ya. Bukan karena keinginan orang tua. Iya. Jadi bukan hanya sekedar aku seneng nih anakku pentas nih di atas panggung dilihat orang banyak, kebanggaan orang tua. Saya enggak memikirkan kebanggaan, bangga sih iya, enggak munafik ya, bangga sih iya. Cuman saya tidak memaksakan keinginan saya untuk Sheryl harus melakukan itu gitu. Tak cek lo ya, gimana Sheryl? Sheryl merasa dipaksa nggak sama papa sama mama untuk melakukan apa yang Sheryl sukai? Kan nyanyi ya, Sheryl suka nyanyi, suka ada di panggung gitu ya. Om Satria juga ngelihatnya di YouTube-nya juga bagus-bagus. Waktu syuting juga kelihatannya. Itu dipaksa nggak sih? Enggak sih, aku enjoy aja. Aku suka nyanyi ya, enjoy gitu. Terus kadang-kadang Sheryl sendiri yang pengen ini gitu, terus ngomong ke mama gitu. Pengen lakukan ini, pengen ngevlog bisa, atau pengen bikin YouTube gitu. Iya. Waktu pertama kali tadi diceritain 4 tahun ya, dipanggilin guru vokal. Sheryl waktu itu langsung seneng atau ya terpaksa atau? Ya karena Sheryl suka nyanyi ya nggak apa-apa sih, seneng gitu. Masih inget ya 4 tahun waktu itu perasaanmu kayak apa gitu? Iya masih. Masih ya, seneng gitu ya? Seneng. Rasanya ya seneng gitu, bisa belajar nyanyi, bisa menambahkan skill gitu. Dan Sheryl kan suka nyanyi gitu, jadi suka aja enjoy gitu. Enjoy. Tidak ada paksaan? Enggak. Terkonfirmasi. Oke. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu secara bakat ya. Nah, di saat yang sama Sheryl kan sekolah. Dan saya dengar prestasinya Sheryl itu bagus di sekolah. Benar gak sih? Iya. Gak apa-apa, bener kalau iya ya iya kan gitu ya. Nah, gimana caranya bagi waktu belajar dan kesukaan tadi, hobi nyanyi tadi, bagi waktunya gimana Sheryl? Gimana ya, ya ada waktunya sendiri-sendiri sih. Sheryl sendiri yang mikir itu atau mama membantu Sheryl jam sekian lakuin ini? Enggak gitu? sih, Sheryl bagi waktu sendiri. Sheryl bagi waktu sendiri, oke, terus? Biasanya kalau pagi kan sekolah, fokus sekolah dulu. Kalau ada tugas dikerjain dulu. Kalau waktunya mungkin mau les nyanyi atau mau latihan, itu ada waktunya sendiri. Oh, jadi sudah punya jadwal yang Sheryl buat sendiri. Oke. Orang tua dalam hal ini
Bu Foni memantau nggak ini anak sibuk sekolah, sibuk ini, sibuk itu dibantu nggak dalam membangun jadwalnya gitu? Iya, saya memantau. Kalau memang saya lihat terlalu banyak les, saya justru mengurangi. Karena anak seusia dia juga butuh waktu bermain juga. Iya. Jadi nggak hanya melulu belajar sambil mengembangkan bakat, kan nggak selalu gitu loh. Jadi kalau memang terlalu banyak, sehari batasannya les cuma 1 kali. Jadi saya kalau 2 kayaknya jangan deh gitu. Saya tapi memberi saran ke Sheryl, tapi ya kalau Sheryl memang mau melakukan ya nggak apa-apa saya gitu. Jadi saya lebih ke anaknya aja. Dalam hal apapun, memilih lagu, apa yang mau dia nyanyikan, semua itu selalu saya kembalikan ke Sheryl. Suka nggak nyanyi ini? Mau nggak nyanyi ini gitu? Kalau dia nggak mau ya jangan. Nah, terus kita lihat dalam hal prestasi ya, prestasi secara non akademiknya tadi ya. Kemudian Sheryl ikut lomba sini, lomba sana, dan terakhir prestasi terakhir kan ada di apa kemarin itu? The Voice Kids. Voice Kids Indonesia. Dan cukup sangat bagus. Itu pencapaian yang nggak mudah, itu dari ribuan orang loh ya, seluruh Indonesia, dan Sheryl ada di sana. Ya. Nah, itu apa yang mendorong ke sana? Apakah itu Sheryl atau ibu atau keluarga? Ini harus ikut nih gitu. Saya memberi informasi. Oh, dapat informasi Ya. dan disampaikan. Ya. Oke. Ada audisi nih, mau ikut nggak? Dia bilang ya boleh ikut. Ya udah oke, kita berangkat. Audisinya berapa tahap tuh? Pertama kita ikut di Surabaya dulu. Oh, Surabaya. Ya. Terus waktu itu Jogja juga ada audisi, ikut lagi ke Jogja. Jadi kita ikut yang Surabaya sama Jogja. Ikut 2 kota, akhirnya malah keterima semua. Kepanggil semua. Yang Surabaya juga dapat info keterima, yang Jogja juga dapat info keterima. Terus berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, blind audition. Blind audition. Nah, oh, nonton itu saya. ya, blind audition itu yang pertama. Puji Tuhan lolos lagi. Terus naik ke battle round. Puji Tuhan lolos lagi, naik ke live round. Live round yang harus mengikuti vote. Ya, pakai. Jadi bukan Ya, yang harus vote. mengikuti vote. Nah, itu yang dia gugur di situ. Nah, itu sungguh pencapaian yang sangat bagus sudah sampai di situ. Nah, sekarang saya tak kembali lagi Sheryl. Itu kan capek ya. Ke Surabaya. Ninggalin sekolah lagi ya. Iya. Ke Jogja. Terus ikut tahap-tahap capek. Enjoy gak sih? Ya. Enjoy gak? Enjoy aja. Enjoy. Enjoy. Suka gitu. Apa yang buat Sheryl suka lakuin itu? Padahal itu kan repot loh. Sheryl tuh nggak yang pilih-pilih gitu. Apa aja ya suka gitu, enjoy. Yang ada dihadapin dengan seneng gitu ya. You really enjoy that? Yes. Yes. Oke, terus ternyata ada hasil tuh tambah seneng gitu ya. Iya. Keterima tambah seneng, terus maju terus tambah seneng ya. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang bagus banget ya. Iya. Oke. Terus rasanya apa pada saat ini, kita jujur, kalah vote? Ya nggak apa-apa, masih ada banyak waktu, masih banyak kesempatan. Mungkin ya nanti ke depannya bisa sukses lebih lagi. Nggak nangis-nangis gitu? Nggak di kamar ngurung diri gitu? Enggak sih, enggak gitu. Nggak, soalnya gini Ibu. Saya sedang bicara tentang apa yang namanya strawberry generation. Generasi strawberry itu kelihatannya manis di luar. Strawberry itu kan mengkilap, manis dan bagus, tapi kegesek dikit aja langsung rusak. Itu strawberry, karakter buah strawberry. Generasi sekarang kelihatannya mereka karena kemudahan-kemudahan yang mereka terima, itu mereka kelihatannya manis di luar, kegesek dikit aja nggak kuat. Tapi saya lihat untuk masuk ke Voice Kids Indonesia seperti itu butuh mental gede. Iya. Butuh mental gede, itu nggak gampang itu. Tapi kita lihat bahwa terbukti bahwa Sheryl mentalnya gede, sudah sampai di sana, sampai blind audition, terus battle, terus terakhir di live. Dan walaupun kalau orang bilang wah kecewa banget gitu kan ya. Iya. Tapi kemudian Sheryl bisa recover cepat dan bisa
realistis sekali. Ada kesempatan lain kok, gini-gini. Itu yang kita cari. Jadi nggak cuma, bukan strawberry generation, ini generasi yang kuat kayak gini. Iya. Ya dia bilang waktu nggak lolos ya, saya bilang ya udah nggak apa-apa, kan masih banyak kesempatan. Yang penting kan kamu sudah menampilkan yang terbaik. Betul. Nggak harus menang, saya bilang gitu. Oke. Nggak ada tuntutan apa-apa? Nggak ada ya kan? Nggak ada. Karena nggak ada tuntutan apa-apa. Just enjoy aja. Enjoy. Jadi ya udah, kamu melakukan sesuatu harus enjoy. Kalau saya gitu. Jangan tertekan. Kalau kamu nggak suka, jangan lakukan. Ya, ini semacam paradoks. Karena orang banyak berpikir untuk membangun generasi unggul itu harus dengan sebuah tekanan. Dengan harus sebuah kedisiplinan tinggi. Harus dengan sebuah kesungguhan yang bagaimana sehingga nggak peduli perasaan tertekan atau tidak, kamu harus lakukan. Dan itu yang mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin masih ada sekarang. Tapi yang saya temukan di sini itu sebaliknya. Bahwa lakukan apa yang kau suka, kita support, itu saja. Dan ternyata anaknya enjoy. Dan kerjasamanya bagus banget. Ya, dan memang waktu itu kan saya sempat berpikirnya kalau kamu ikut kompetisi ini bukan hanya untuk cari menang, tapi untuk melatih mental kamu. Pengalaman dan melatih cari mental. Pengalaman. Karena proses waktu di sana itu kan nggak mudah. Ya, dari pagi ya. Jam 7 sampai jam 1 malam dia baru dibalikkan ke hotel. Tanpa orang tua. Oh, tanpa orang tua. Cerita diapain sih dari jam 7 sampai jam 1 malam? Iya. Disuruh apa aja? Ya biasanya pagi berangkat dulu ke studio. Biasanya syuting beberapa gitu, syuting apa. Terus mungkin ada break. Terus mungkin ada latihan-latihan beberapa. Nanti malam-malam ya mungkin biasanya, soalnya kadang kalau latihan itu sampai tengah malam banget gitu. Jadi lama banget kalau latihan. Lama. Dan itu melelahkan. Aku sih masih enjoy. Masih enjoy. Wow, ini yang perlu. Ini kuncinya di situ nih. Ya mungkin untuk membangun generasi unggul, biarkan mereka enjoy. Biarkan menikmati prosesnya. Menikmati proses, ya. Betul. Sebenarnya kalau mau naik masuk TV aja, sebenarnya nggak sulit gitu. Tapi bukan itu yang saya kejar ke anak. Tapi dia harus menikmati prosesnya. Kalau kamu mau jadi orang yang berhasil, mau jadi orang yang sukses, kamu harus berproses. Tidak boleh instan. Supaya kamu nanti kalau sudah besar, kamu di lingkungan orang banyak, sosialisasi orang banyak, kamu jadi kuat. Nggak jadi lemah. Bukan strawberry tadi ya? Iya. Kuat. Tapi kuat. Nggak cuma luarnya tok yang unyu, tetapi dalamnya juga kuat gitu ya, tough gitu. Oke. Kita bicara lagi tentang hal lain dari sisi kehidupan untuk menanamkan kepada anak-anak tentang kecintaan kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Nah itu apa yang Ibu lakukan? Saya cuma titipan ke anak-anak aja sih. Kita ini punya Tuhan, tubuh kita ini punya Tuhan. Jangan pernah kita ngecewain Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah untuk menyenangkan hati orang lain ataupun untuk Tuhan. Meskipun kadang orang lain nggak semua orang itu akan suka sama kita, tapi kita harus tetap berbuat yang baik, yang benar. Saya hanya titipan-titipan aja ke anak-anak. Hanya nasihat-nasihat aja. Kalau kemudian anak-anak kemudian terlibat masuk dalam pelayanan, itu juga kembali lagi mereka enjoy dan mau melakukannya. Mereka mau melakukan, dan saya kan ngasih tahu Sheryl, nih di gereja nih ada tugas nih pelayanan kayak gini, mau nggak gitu. Saya selalu nawari dia mau nggak gitu. Ya boleh gitu. Dia selalu gitu. Kalau saya tanya kenapa sih? Kalau buat gereja mau, ya kalau buat Tuhan kita harus mau gitu. Dia jawabnya gitu. Kenapa sih kalau buat gereja mau? Saya ulang pertanyaannya Mama. Ya gimana ya? Ya kan ini kita mau melayani Tuhan, kita nggak boleh yang kayak males-malesan atau kayak ih apa sih males gitu, nggak boleh kayak gitu kan. Buat Tuhan kita harus tetap enjoy, harus seneng, nggak boleh kecewa sih. Oke, saya rasa ini pesan untuk kami semua hamba-hamba Tuhan yang sudah pelayanan rutin di gereja. Kalau untuk Tuhan nggak boleh malas-malasan ya, karena ya kita dapat semuanya juga dari Tuhan. Masa itu sebagai ucapan syukur kita kan gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Nah ini menarik, saya ingin kembali lagi bicara tentang membangun generasi ya Bu.
saya dapatkan tips banyak. Pertama tentang percaya penuh pada Tuhan yang kita bangun yang di awal tadi. Yang kedua tentang biarkan anak-anak bertumbuh dalam potensi mereka dalam kondisi enjoy. Walaupun kita tetap memberi nasihat dan arahan. Gitu ya. Ini saya coba simpulkan pelan-pelan nih. Terus kemudian Sheryl ada di sini mengkonfirmasi semua apa yang Ibu katakan. Ya. Jadi 3 hal ini bagi membangun generasi yang emas dan unggul versi kita yang di KTT ini, ya. Kalau mungkin orang lain melakukannya dengan sebuah tekanan, dengan sebuah kedisiplinan yang tinggi dan militerisme kesannya. Kalau di sini adalah dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah tadi membiarkan anak-anak bertumbuh di dalam kesukaan mereka, enjoy. Tugas orang tua kemudian mensupport. Dan tetap pilihan dikembalikan kepada anak-anak. Oke. Saya bicara tentang generasi perkasa, generasi yang unggul, ternyata saya menemukan dari sisi lain di sini. Cara lain ya, versi yang disampaikan di keluarga ini. Mungkin orang berkata tiap keluarga berbeda dan sebagainya. Oke, itu pendapat silahkan. Tetapi pada KTT hari ini kita mendapatkan nilai-nilai yang baru yang mungkin bisa kita terapkan di keluarga kita juga. Bahwa mencintai anak itu dengan memberikan kepada mereka sebuah kesukaan untuk mereka lakukan, mensupport mereka di dalam kesukaan mereka melalui potensi yang mereka punya. Oke, Sheryl pengen berbagi apa dulu untuk tips mungkin ya, bukan untuk anak-anak yang sedang mencari prestasinya, jangan lupakan sekolahnya juga, pelayanan juga. Sheryl mau sampaikan apa ke teman-teman sebaya Sheryl? Kalau punya bakat ya pokoknya tetap keep going aja sih. Keep going. Never give up pokoknya. Percaya terus sama Tuhan, pasti bisa sukses, pasti bisa mencapai cita-cita tersebut. Pokoknya percaya terus sih sama Tuhan. Ya, Sheryl masih punya mimpi apa ke depan? A singer sih pastinya. Apa? A singer. A singer? Kan sudah. Ya, Sheryl mau bisa lebih sukses lagi. Lebih sukses. Kita doakan yang sama, karena kita juga melihat betapa Tuhan taruh talenta luar biasa dalam dirimu. Iya. Oke. Untuk Ibu, berbagi dengan orang tua yang mungkin orang tua yang di zaman sekarang ya mungkin ya, yang seusia-usia keluarga muda lah ya. Gimana untuk tips untuk berbagi membangun generasi yang cinta Tuhan, unggul di sekolah, unggul di bakat-bakat mereka. Membiarkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan potensi mereka. Orang tua jangan terlalu memaksakan kehendaknya orang tua. Jangan ambisius dengan keinginannya. Anak-anak bukan robot kita. Gitu. Jadi mereka juga boleh bersuara. Gak harus kita dengarkan gitu. Gak harus melulu orang tua, keputusan orang tua yang terbaik, yang terbenar itu belum tentu. Kadang anak-anak itu justru idenya justru lebih bagus dari orang tua. Ini perlu ditulis jadi quote nih kelihatannya nih di sini ya, supaya memperingatkan kita. Yang terpenting ini aja lah ya. Kalau saya titipan ke anak-anak, takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Takut akan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, pikirkan kamu takut akan Tuhan. Itu kuat sekali pesan itu ya. Terjemahannya adalah di dalam perjalanan hidup mereka akan menemukan terjemahan takut akan Tuhan itu kayak apa. Beda-beda tiap waktu, tiap tantangan. Oke, ini tugas saya untuk menyimpulkan dari akhir pembicaraan biasa. Untuk menutup KTT ini. Bahwa banyak orang percaya tentang teori tabula rasa. Yaitu teori yang dibangun oleh John Locke yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih kosong. Dan orang tua atau orang lain menggambari di atasnya. Jadi seolah-olah anak itu hanya sebagai objek pasif dan yang aktif itu orang tuanya nggambarin semua. Itu teori tabula rasa John Locke. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, saya kurang sependapat dengan teori itu. Dan saya lebih sependapat dengan teori bahwa anak bukanlah kertas kosong, tetapi anak adalah memiliki potensi atau harta karun yang sangat kaya. Dia tidak kosong, dia sangat kaya dengan segala potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka.
Anak-anak kita membawa karakter Allah. Anak-anak kita membawa kreativitas Allah, Sang Kreator sejati. Itu sudah ada dalam diri anak-anak kita. Jadi seperti harta karun. Tugas kita orang tua adalah menggali, menemukan, dan memaksimalkan harta karun itu. Oleh sebab itu, sekali lagi bukan kita yang menggambari masa depan mereka. Tapi mereka sudah punya potensi itu. Tugas kita menemukan dan mereka mengembangkan potensi mereka dengan gembira. Itu yang menjadi kesimpulan saya dari pembicaraan kita pada acara KTT kali ini. Membangun generasi emas dan unggul adalah kerjasama yang sangat bagus sekali. Kalau orang bilang kerjasama yang apik antara orang tua dengan anak. Semuanya happy, semuanya bisa menjalani dengan baik dan tercapai apa yang dirindukan bersama. Baik, kita berdoa bersama-sama untuk menutup acara Kuasanya Tak Terbatas ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami dan kami banyak belajar sebagai orang tua untuk kami boleh membangun satu generasi yang indah di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Foni dari cerita tentang mujizat Tuhan dalam keluarga sejak awalnya, bahkan cara mendidik dalam hikmat Tuhan itu semuanya boleh kami pelajari bersama-sama. Tuhan inginkan anak-anak tumbuh di dalam kegembiraan dan mereka bisa mencapai potensi maksimal mereka atas dukungan orang tua, bukan ambisi orang tua. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan, kalau kami boleh melihat satu contoh dari pembicaraan kami pada saat ini. Kami juga berdoa untuk Bu Foni untuk terus membawa putri-putrinya untuk dibawa ke dalam kemaksimalan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka. Sehingga terus generasi yang indah, unggul boleh tercapai untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama. Berkati keluarga ini dalam nama Yesus. Dan secara khusus berdoa untuk Sheryl dengan segala mimpi dan cita-citanya. Biarlah Tuhan terus menyertai dengan sukacita yang dari Allah. Sheryl menjalani kehidupannya dan masa depannya boleh terwujud sesuai kehendak Tuhan dan kerinduan hatinya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah ini menjadi pelajaran yang indah untuk kami renungkan keluarga-keluarga dalam membangun anak kami. Dan biarlah Tuhan juga memberi hikmat, kasih ilahi, dan juga memberikan kepada kami otoritas ilahi untuk membangun generasi. Sebagai orang tua, kami boleh melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian acara Kuasanya Tak Terbatas kali ini. Semoga bisa menginspirasi saudara, memberkati saudara. Sampai ketemu di Kuasanya Tak Terbatas minggu depan. Tuhan berkati.